Iya, barusan masih di Ada Berita masih bersama dengan Liga Mahasiswa. Di sini ada CEO Mas Rian Ghazali. Mas Rian Ghazali ini bicara mengenai Liga Mahasiswa ini tentunya PR juga bagi Liga Mahasiswa untuk membuat satu brand image gitu Iya, ya dari kompetisi yang apa ya student tapi juga profesional begitu ya. Bicara mengenai penyelenggaraan dulu begitu. Ini basket sukses kemudian tapi banyak yang tanya-tanya juga begitu. Apakah mhm, ini akan terus bergulir setiap tahun? Ada iya, season 1, 2, 3 begitu atau ini hanya stuck di season 1 2013 ini gitu. iya. Jadi itu merupakan salah satu pertanyaan yang saya paling sering Mhm, dapatkan. mhm, Jadi dari persepsi orang tuh karena dulu ada namanya Liba Manas, mhm, mhm, terus nanti ada Li Fuma mhm, lah, ada mhm, Li apa-apa. Jadi mhm, masing-masing cabang ada macam-macam sendiri. mhm, 5 tuh multi cabang. mhm, Jadi kita season pertama ada basket, badminton, renang, golf. mhm. Season kedua kita ingin menambahkan futsal. Oke. Dan yang pasti itu PR saya juga Mhm, untuk benar-benar mencari dana, mencari sponsor mhm, mhm, supaya terus berjalan. Tapi kita memang punya misi visi, kita komit untuk long term, kita mau membangun platform mhm, di level mahasiswa dan setiap tahun ada jadi season 1, mhm, 2, 3 dan seterusnya. mhm, Yang berubah hanya satu, mhm. yaitu lokasi grand finalnya. Oke. Jadi tahun pertama grand final di Jakarta Basket. Mhm, mhm. Untuk tahun kedua grand final kita akan ada di Jogja. Oke, jadi digilir begitu ya setiap Digilir kota ya, gitu. menarik juga. Oke. Heeh. Oke. Terus tapi kalau bicara tadi ini kan kita bicara mengenai prestasi atlet begitu ya. Ya. Ini kita mengalami ke apa ya, pasang surut begitu ya. Mm-mm. Tapi yakin nggak sih bahwa Lima sendiri ini akan menjadi satu wadah pembentukan bibit-bibit unggul atlet di Indonesia ke depan? Ya, sebenarnya dampak 5 yang paling besar itu bukan saat mereka itu dari SMA mau Mhm, pindah ke kuliah atau apa namanya atau menjadi atlet atau menjadi profesional, tapi dari kecil. Karena mhm, kenapa? PR 5 paling besar ialah masalah Indonesia lah paling besar untuk mhm. olahraga pembibitan tuh kurang. Oke. Karena olahraga sebagai atlet itu Mhm, sangat beresiko besar mhm, untuk di Indonesia. mhm. Kayak misalnya sekarang di sepak bola Iya, profesional gaji pun ngutang 10 bulan betul, gitu kan, betul. tidak jelas masa depannya. Mhm, mhm, Jadi apalagi sekarang yang tadi saya bilang, jalur atlet mhm, itu dari SMA harus pilih jadi profesional atau yang lain mhm, gitu. mhm, Orang tua kalau misalnya ngelihat sekarang baca koran, mhm. suka sepak bola anaknya Iya. dan baca kalau gaji belum dibayar 10 bulan, kira-kira anak itu bakal dikirim jadi Olahragawan nggak olahragawan gitu ya? enggak gitu kan? Iya, Enggak iya. kan gitu kan. Jadi adanya liga mahasiswa kita memberikan namanya safety net gitu. Kesannya Mhm, untuk orang tua supaya ini loh kalau kamu mhm, anaknya jago di olahraga mhm. mungkin bisa dapat beasiswa. Oke. Kamu dihargai karena kamu olahraganya bagus gitu Mhm, dan itu mendapatkan S1. mhm, Jadi nanti kalau misalnya pun tidak menjadi mhm, profesional, mhm. dia sudah punya S1 dan bisa berkarir di jalan yang lain. Oke, tadi seperti kita lihat juga ada statement bahwa ini tidak hanya membawa prestasi si atlet sendiri, Ya, tapi juga membawa nama kampus juga iya gitu ya, betul. university ya. Tapi gimana caranya sih mensinkron begitu ya? Ini tentunya nggak mudah ya, Mm-mm. menjadi mahasiswa yang baik, tapi juga menjadi atlet yang berprestasi. Ya. Mm. Kalau di Indonesia kebetulan ini sebuah konsep yang baru ya. Mhm, Yang saya lihat di Indonesia sudah mulai menjalankan seperti di Amerika, konsep kampusnya dengan ada athletic department itu mhm, hanya sedikit, termasuk mungkin UPH, oke. ITHB. Betul, betul, kita Jadi tahu gitu. iya, Lapangan juga iya susah ada. begitu ya di kampus Heeh. ya. Heeh. Tapi mereka, misalnya kayak contoh saya ambil UPH. Mhm, UPH itu mendirikan athletic department sendiri oke. dan mereka membawahi apa namanya banyak aktivitas-aktivitas olahraga di kampus. Mhm, Jadi mhm, kalau ada event apa, mereka melalui athletic department ini dikirim mhm, dikasih mhm, dana dan memang sudah diatur. mhm, Kalau saat ini sisanya di yang lain mereka berdiri sendiri-sendiri sebagai kerja apa ekstrakurikuler dan mhm, karena tidak ada event yang reguler, mhm, mereka pun juga ya dananya nggak dikasih banyak dan jadi saya mhm, PR saya itu untuk membudayakan mhm, kultur mhm, seperti ini di mhm. kampus gitu. Oke. Nah, ini bicara mengenai tadi season 1 dan season 2 ini akan ada tambahan cabang baru Ya, begitu ya. Ini futsal begitu. Apakah nanti juga akan berkembang begitu jadi mungkin ada 7 cabang olahraga atau 8 ya. begitu nanti ke depannya? Untuk itu saya belum bisa jawab secara Mhm, detail karena memang belum tahu situasi mhm. ini baru tahun pertama. Oke. Yang pasti kalau kita ada dananya dan memang ada keminatannya, kita akan berkembang. Jadi kita bisa berkembang dengan dua cara. Oke. Satu, penambahan cabang yang seperti saya bilang tadi, futsal itu sudah kita akan usahakan masuk. Oke. Yang berikutnya mungkin masuk ialah kalau nggak sepak bola, Mhm. voli. Oke, ini Gitu. tampaknya cabang-cabang yang dimainkan di sini itu cabang-cabang yang populer memang ya untuk Iya, kaum mahasiswa begitu ya. Memang betul. seperti itu, Mas Rian? Jadi pertimbangannya ya kepopuleritasan Mhm. di mahasiswa, Oke. infrastrukturnya Mhm, di mahasiswa seperti apa, di mhm, kampus yang mendukung nggak. Jadi mhm, kan karena ujung-ujungnya kan sebenarnya kita juga
vehicle untuk sponsor juga kan. Betul, Jadi betul. kita harus bertanggung jawab kalau mereka juga harus bisa membawa masa gitu. Kalau yang Oke, supporter juga biar rame begitu. Iya, gitu. Tapi bicara kalau basket memang oke, badminton juga oke, futsal oke lah begitu. Renang oke, banyak juga begitu ya, senang renang begitu. Tapi kalau bicara mengenai golf ini ada kesulitan nggak? Ini kan rencananya habis lebaran akan digelar 5 golf begitu ya. Sebenarnya apa yang ingin dirangkum dari untuk pertandingan golf nanti? Ya, jadi kalau sebenarnya renang sama golf, saya juga bilang ke semua orang kalau itu merupakan masih trial, Oke. gitu kan. Lihat antusiasmenya Lihat gitu, oke. antusiasme. Karena sebenarnya, ini olahraga golf tuh image-nya kebetulan ya karena alat Elit golfnya begitu ya, elit biasanya. gitu kan, Oke. alatnya mahal gitu, jadi agak membatasi betul. Tapi Indonesia sebenarnya punya kemampuan untuk berprestasi di bidang golf. Hanya sekarang banyak kompetisi di Indonesia, tadi sebelumnya ada kompetisi junior amatir ya. Iya, iya. Tapi setelah itu terputus. Betul. Gitu. Di Amerika pun juga ada juga kompetisi NCAA golf. Tiger Woods pun dulu sempat main di Stanford mewakili timnya. Michelle Wie sekarang yang juga ranking dunia main di universitasnya. Jadi itu pun masih ada golfnya. Jadi kita mau coba season pertama ini kebetulan kendalanya banyak yang nggak punya UKM golf atau klub golf di kampus, tapi gara-gara kita menggelar, seperti tadi saya bilang, telur atau ayam dulu, banyak universitas mulai bikin Akhirnya UKM mulai gitu. buat ya, oke. Iya gitu. Spot-spot begitu ya. Iya. Ini makin menarik. Tapi kalau kita bicara mengenai tadi beberapa cabang olahraga sendiri begitu ya. Kalau untuk golf sendiri sebenarnya targetnya berapa banyak sih mahasiswa yang ikut begitu? Kalau renang ini kan kabarnya juga cukup banyak antusiasme ya. Kalau golf saya nggak muluk-muluk deh, kalau udah 10 universitas pun juga senang. Oke, Gitu. tapi bicara mengenai ini kan Liga Mahasiswa, kita tahu bahwa ada beberapa kampus yang memang mereka punya spesifikasi tertentu untuk olahraga begitu. Tapi kalau dilihat prestasi selama tadi basket, badminton, terus renang begitu, apakah cukup merata nggak sih kalau dilihat dari Mas Rian begitu melihat bahwa kampus-kampus yang lain begitu yang standar sendiri ini bisa juga terjun dan berprestasi di Liga Mahasiswa ini? Kalau patternnya sampai saat ini ada universitas tertentu memilih olahraga tertentu. Misalnya kayak UPH basket sudah cukup identik. Gitu. Badminton surprisingly mereka juga cukup kuat putrinya sampai ke final. Ada juga seperti UNJ itu kan memang olahraga terkenal gitu kan. Jadi ya juara umum renang gitu kan. Basket kebetulan mereka belum sampai, kalah di Conference Jakarta. Tapi yang lain cukup kalau mereka invest ke olahraga biasanya cukup kuat gitu. UPI contohnya mereka konsisten, basket lolos dari West Java Conference, badminton putri final dan putrinya juara, putranya final. UPI kemarin juara 2 juga renangnya. Jadi ini ada gambaran begitu ya, mungkin ini juga harapan dari saya begitu ya, apakah nanti 5 ini akan dibuat tadi gitu kan, kalau di Amerika step-stepnya sampai NBA begitu ya, jangan-jangan nanti akan dibuat kayak semacam, kita kan ada ABL juga begitu ya, akan dibuat seperti itu nggak sih konsepnya begitu ya, jadi antar negara nanti yang menang diadu begitu, atau hanya nasional dulu begitu? Sebenarnya konsep kita nanti ujungnya akan ke situ dan bahkan lebih dari itu Pak. Jadi ada yang namanya Universiade, World University Games. Jadi yang tahun ini ada di Kazan, Rusia, 2 tahun lagi ada di Korea, 4 tahun lagi ada di Taiwan. Jadi setiap 2 tahun sekali ini ada event kayak Olimpiade untuk mahasiswa. Jadi kita sedang berbicara dengan beberapa instansi pemerintahan supaya bisa nggak kita yang juara Liga Mahasiswa nanti diberangkatkan menjadi wakil Indonesia untuk Universiade. Oke, ini makin menarik pemirsa, akan kami lanjutkan perbincangan tapi kita harus break sebentar, tetap bersama kami di Ada Apa Berita Sport.